Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arti Rizky Segara dengan NIM 415230100075. Perkenalkan nama saya Gilbert Afiansa Naibaho dengan NIM 41523010067. Video ini ditujukan untuk menuntaskan tugas UAS pada mata kuliah kriptografi dan steganografi. Sebagai pendahuluan, saya serahkan ke partner saya, Gilbert. Di sini yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang pengertian kriptografi. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan informasi dengan cara mengubahnya menjadi format yang tidak dapat dipahami oleh orang yang tidak berwenang. Dalam bahasa yang lebih sederhana, kriptografi melibatkan teknik-teknik untuk mengamankan komunikasi dan data, sehingga hanya pihak-pihak yang memiliki kunci atau informasi tertentu yang dapat mengakses informasi asli. Kriptografi sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti untuk mengamankan transaksi online, melindungi data pribadi, mengamankan komunikasi melalui pesan dan email. Lalu pengertian enkripsi dan dekripsi. Enkripsi itu adalah proses mengubah data asli menjadi format yang tidak dapat dibaca atau dipahami oleh pihak yang tidak berwenang. Proses ini dilakukan menggunakan algoritma enkripsi dan kunci enkripsi. Data yang telah dienkripsi disebut sebagai ciphertext. Kemudian dekripsi adalah proses kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah ciphertext kembali menjadi data asli yang dapat dibaca atau dipahami. Proses ini juga menggunakan algoritma dekripsi dan kunci dekripsi yang sesuai dengan kunci enkripsi. Kemudian tujuan enkripsi dan dekripsi. Tujuan ada empat. Yang pertama itu untuk kerahasiaan, untuk mencegah akses tidak sah terhadap informasi. Jadi hanya pihak yang memiliki kunci yang benar yang dapat mengakses dan membaca data yang dienkripsi. Yang kedua, integritas. Memastikan bahwa data tidak diubah atau dimanipulasi selama proses pengiriman atau penyimpanan. Yang ketiga ada autentikasi, yaitu memverifikasi identitas pengirim dan penerima informasi. Kriptografi dapat digunakan untuk memastikan bahwa data benar-benar berasal dari sumber yang diakui dan sah. Yang keempat ada non-repudiasi, yaitu untuk mencegah pihak pengirim menyangkal bahwa mereka telah mengirim informasi. Dengan menerapkan enkripsi dan dekripsi, informasi dapat dikirim dan disimpan dengan aman tanpa khawatir. Data tersebut akan diakses atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini sangat penting dalam berbagai aplikasi seperti transaksi perbankan, komunikasi online, dan penyimpanan data pribadi. Lalu, sini Cesar Cipher, Cesar Cipher dalam kriptografi. Sandi Cesar merupakan salah satu metode enkripsi pesan yang paling sederhana dan tertua. Dinamai menurut Julius Caesar yang kabarnya menggunakannya untuk melindungi komunikasi militernya. Teknik ini melibatkan pergeseran huruf alfabet dengan jumlah tempat yang tetap. Misalnya dengan pergeseran sebanyak 3 kali. Huruf A menjadi D, B menjadi E, dan lain sebagainya. Meskipun sederhana, synthesizer membentuk dasar bagi teknik kriptografi modern. Synthesizer adalah teknik enkripsi sederhana yang digunakan oleh Julius Caesar untuk mengirim pesan rahasia kepada sekutunya. Teknik ini bekerja dengan menggeser huruf-huruf dalam pesan teks biasa dengan sejumlah posisi tertentu. Teknik sandi sesar kurang lebih menjadi salah satu metode enkripsi paling awal dan paling sederhana. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan program yang telah kita buat. Kita membuat program ini menggunakan bahasa C++. Sebelum kita saya akan menjelaskan sedikit nih tentang source code dari program kami. Yang pertama ada file main.c++. Ini tujuannya sebagai header atau bisa dibilang user interface ketika user ingin mengekskripsi atau deskripsi suatu plain text yang pengen kita lakukan deskripsi. Terus selanjutnya ada encryption.h. Nah, file ini bertujuan sebagai deklarasi suatu function yang dimana di sini function ini bernama encrypt file. Nah, function ini akan dipanggil oleh file main.c++ dan encryption.c++. Nah, selanjutnya ada file encryption.c++. Ini berisi tentang penggunaan dari function
dan cara kerja dari function Caesar Shipper itu sendiri. Yang dimana yang tadi Gilbert udah jelaskan kalau algoritma Caesar Shipper cara kerjanya itu menggeser huruf kita suatu huruf yang ingin deskripsi sebanyak 3 kali. Nah, di sini ada function perform Caesar Shipper, di sini algoritmanya, lalu ada eh, function and script file. Ini gunanya untuk function yang dipanggil oleh header di main.c++ tadi. Baik, kita langsung coba aja tes. Yang pertama kita bikin dulu file yang ingin kita inskripsi. Misal kita tulis namanya plaintext.txt. Nah, kita kita nulis pesannya ini sebagai apa? Misalnya tugas UAS enkripsi dan dekripsi menggunakan C++. Mana plus? Plus plus. Plus plus mana? C++. Nah, nah selanjutnya kita enkripsi nih file plain text-nya. Pertama-tama kita compile dulu. eh encryption. Oke, masukkan nama file yang tadi kita ingin enkripsi, plaintext.txt. Lalu kita pilih nih mau inskripsi atau deskripsi. Misal kita coba inskripsinya dulu, kita tekan E. Nah, proses inskripsi berhasil. Kita lihat di sini akan muncul eh, file hasil dari inskripsinya. Ini merupakan hasil dari plain text yang udah diinskripsi atau tadi yang seperti Gilbert bilang sebagai ciphertext. Nah, misal kita pengen balik lagi nih, kita pengen deskripsi file yang udah transkripsi tadi. Kita ulangi lagi prosesnya. G++ main.cpp description.cpp. Terus masukin nama filenya transkripsi.txt. Lalu kita pilih deskripsi. Proses deskripsi berhasil. Lalu kita lihat. Nah, teks itu balik lagi ke file plain text yang di awal. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.